Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Juni Antonius Nicholas Cenugroho. Saya dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata, kelas B tahun 2024 dengan NIM 1415424007. Saat ini saya sedang berdiri di depan gedung Museum Sejarah Jakarta yang terletak di Jalan Taman Fatailah nomor 1, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Aksesibilitas ke Museum Sejarah Jakarta dapat diakses melalui KRL, Transjakarta maupun kendaraan pribadi. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan KRL, teman-teman bisa naik ke line Bogor atau line merah dengan tujuan Jakarta Kota. Jika dari Kota Bogor, tarifnya itu 4.000. Jika dari Manggarai, tarifnya itu 3.000. Dan teman-teman juga bisa melakukan naik transportasi seperti Transjakarta dengan naik koridor 1 dengan tujuan Blok M Kota. Dan juga kalau misalnya dari kampus AUNJ, teman-teman bisa naik koridor 4C yang ada di halte bawah dan turun di Duku Atas 1. Lalu melanjutkan ke koridor 1 dengan tujuan kota. Museum ini disebut dengan Museum Sejarah Jakarta atau biasa dikenal dengan Museum Fatailah. Museum ini memiliki luas 1.300 meter persegi dan juga memiliki koleksi pameran dengan total 25.300. Pada 1620, didirikan pertama kali sebuah balai kota Batavia di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi melawan serangan dari pasukan Sultan Agung pada 1626. Untuk menggantikannya, pada 1627 dibangunlah kembali balai kota ini atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pinter Junkun. Tahun 1628, kondisi balai kota sudah memburuk akibat ketidakseimbangan tanah di Batavia serta beratnya bangunan membuat gedung ini perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Lalu diputuskan pada 1797 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Hur, gedung ini dibongkar dan dibangun ulang. Gedung ini dibangun ketiga kalinya pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Hoorn dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Gedung ini berfungsi sebagai balai kota Batavia dan juga kantor Dewan Pengadilan. Selama 2 abad, bangunan ini dijadikan kantor administrasi kota Batavia. Dan di akhir abad ke-19, kota Batavia ini meluas hingga ke wilayah selatan. Oleh sebab itu, kedudukan kota Batavia pun ditingkatkan menjadi Gemeente Batavia atau kota Madya. Akibatnya, aktivitas di balai kota Batavia dipindahkan pada 1913 ke Tanah Abang dan dipindahkan lagi ke Koningsplein Zuid pada 1919. Gedung ini digunakan sebagai balai kota Batavia dan juga kantor Dewan Pengadilan. Pada tahun 1925 hingga 1942, gedung ini digunakan sebagai kantor Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1942 hingga 1945,
Gedung ini berfungsi sebagai markas logistik Dai Nippon Jepang. Pada tahun 1945 hingga 1952, setelah kemerdekaan, gedung ini berfungsi sebagai kantor Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1952, beralih fungsi menjadi kantor Komando Distrik Militer Jakarta Barat. Pada tahun 1972, gedung ini diserahkan pada pemerintah DKI Jakarta untuk diperbaiki dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 1974 yang diresmikan oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Dalam Museum Sejarah Jakarta dapat ditemui objek-objek seperti perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil peninggalan arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad 17 sampai abad 19, keramik, gerabah, dan batu prasasti. Di Museum Sejarah Jakarta ini terbagi dari 2 lantai. Lantai pertama terdapat ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang dari Buni ke Jabodetabek, ruang Jayakarta, ruang 1527, ruang Sultan Agung, dan ruang terbentuknya Batavia. Di lantai 2 terdapat ruang Solomon, ruang sidang, ruang sketsel, ruang Indis, ruang Omen London, ruang balkon, dan ruang Dewa Kota Praja. Kita dapat melihat untuk harga tiket masuk Museum Sejarah Jakarta dan juga jam operasionalnya. Untuk jam operasionalnya itu di hari Selasa sampai Minggu di jam 9 pagi dan sampai 3 sore. Untuk harga tiketnya dewasa itu untuk weekday dewasa itu 10.000, anak-anak, pelajar dan mahasiswa itu 5.000, wisatawan mancanegara 50.000, dan untuk weekend dewasa itu 15.000, anak-anak, pelajar dan mahasiswa itu 5.000, dan juga wisatawan mancanegara 50.000. Di Museum Sejarah Jakarta ini, pintu masuknya bukan melalui pintu tengah ataupun pintu depan, tetapi melalui pintu di sebelah kanan dari bangunan gedung Museum Sejarah Jakarta ini. Nah, ini adalah salah satu akses untuk masuk ke loket dan ke Museum Sejarah Jakarta. Yuk ikutin keseruannya. Di depan loket tiket Museum Sejarah Jakarta terdapat pameran kontemporer yang menampilkan furnitur yang dipakai pada zaman dahulu dengan menggunakan gaya furnitur Batavia Style yang beradaptasi dengan gaya Western dan Eastern. Di belakang saya ini terdapat mural yang dibuat oleh Bapak Harijadi Sumodijoyo yang memulai mural ini pada tahun 1975. Mural ini menggambarkan tentang dunia sosial Batavia dengan segala kompleksitasnya, menyoroti multikulturalisme kota serta struktur kelas dan kolonialnya. Setelah keluar dari pameran kontemporer, terdapat ruangan souvenir di Museum Sejarah Jakarta. Saat masuk ke gedung pertama, terdapat ruangan yang berisi prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ada prasasti Tugu, prasasti Ciarutan, dan prasasti Kebon Kopi. Selanjutnya terdapat ruangan masa bercocok tanam dan perunggu besi. Di ruangan ini terdapat barang-barang digunakan pada zaman prasejarah atau Neolitikum, seperti alat serpih dan batu-batuan, dan juga di sini ada cara pembuatan alat batu pada zaman dahulu.
Di belakang saya terdapat peta wilayah peninggalan kebudayaan Buni. Situs Buni terletak di Kampung Buni Pasar Mas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Masyarakat Buni menyebarkan kebudayaannya melalui jalur Sungai Citarum dan Cisadane. Berikut ada pola merah yang berhubungan situs-situs budaya Buni. Di ruangan kedatangan Portugis di Malaka terdapat miniatur bangunan-bangunan Kesultanan Melayu Melaka. Di sini, di sebelah kanan saya, terdapat juga miniatur bangunan balai kota statuis. Bangunan statuis ini yang dimaksudkan untuk balai kota diatur oleh pemerintah Belanda pada tahun 1650 setelah mengambil alih Melaka dari Portugis pada tahun 1641. Saat ini saya sedang berada di ruang orientasi. Di ruang orientasi ini terdapat timeline sebelum Kalapa menjadi Jakarta yang dimulai pada tahun 3500 sebelum Masehi hingga 1955, yaitu pemilu pertama di Indonesia dimulai. Dari ruang prasejarah terdapat ruangan Sultan Agung. Di sini terdapat lukisan yang dibagi menjadi 3. Lukisan pertama, di sini ada Sultan Agung Hanyokrokusumo sedang memimpin upacara seban. Upacara seban ini adalah perkumpulan keluarga dan pemerintahan untuk mengatur strategi perang di Batavia. Lukisan bagian kedua ini menggambarkan perang antara Sultan Agung dengan VOC pada tahun 1628 hingga 1629. Lukisan bagian ketiga ini terdapat 2 tokoh pria, yaitu Kiai Rangga yang sedang memata-matai Jan Pieter Zoenkun atau sedang mencari kelemahan Belanda di Batavia. Di sini terdapat sketsa alat perang, yaitu tombak. Di sebelah sana juga sketsa alat perang Sultan Agung, dan juga di sini ada mimbar Sultan Agung yang terambil dari mimbar Masjid Kampung Baru, Bandengan. Di sebelah ruangan Sultan Agung terdapat ruangan terbentuknya Batavia. Nuansa merah ini menggambarkan tentang sejarah pembantaian rakyat Banda oleh Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoenkun pada tahun 1621. Di depan saya ini terdapat peta Batavia pada tahun 1619 yang dimana masyarakat Belanda datang ke Jayakarta. Kemudian di depan saya ini terdapat peta Batavia pada tahun 1650 yang dimana 31 tahun setelah kedatangan Belanda di Jakarta dan di Batavia ini. Kemudian terdapat tembok yang membatasi antara Batavia dan juga Omelanden. Terdapat juga kastil yang dialiri sungai. Di sini juga terdapat senjata api seperti shotgun, pistol, dan yang lainnya. Di sini terdapat catatan datangnya VOC di Jayakarta dan pendirian Batavia. Terdapat juga lukisan-lukisan seperti Batavia dan juga rekaman kehidupan di Batavia. Di sini terdapat lukisan Jacob Matthijssen yang digambarkan dengan istrinya. Di sini terdapat juga miniatur kapal VOC yang dipakai Belanda untuk mendatangi Batavia. Di kanan dan kiri saya terdapat pedang keadilan. Di sini merupakan ruangan 1527. Terdapat meriam Cirebon atau meriam Coa yang beratnya mencapai 350 kg. Dan juga meriam ini terbuat dari perunggu. Di sini juga terdapat patung Raden Wijaya-Krama. Raden Wijaya-Krama ini merupakan pemimpin Jayakarta yang ketiga, anaknya dari Tubagus Sungaresa Jayawikarta, penguasa Jayakarta yang kedua. Di ruangan interaksi dengan bangsa Eropa ini terdapat salah satu peninggalan prasasti Padrau
prasasti ini merupakan perjanjian antara Kerajaan Sunda dan juga Portugis pada tanggal 21 Agustus tahun 1522. Di lantai 2 ini terdapat ruang Solomon yang dimana lukisan yang dilukis oleh J.J. Dönitz tentang peradilan di seluruh dunia pada abad ke-17. Gambar paling kiri merupakan Raja Persia Kambises kelima yang sedang memerintah agar hakim korup di Samnes dikuliti. Kemudian gambar tengah merupakan Raja Solomon atau Nabi Sulaiman sedang mengambil keputusan mengenai seorang bayi yang diperebutkan oleh kedua wanita yang mengakui sebagai ibunya. Dan di sebelah kanan merupakan seorang raja yang siap mengorbankan salah satu matanya untuk mengindahkan hukum yang diundang-undangkan sendiri. Di ruangan ini terdapat koleksi mata uang pada zaman dahulu. Terdapat alat ukur genteng, alat ukur bata, buku timbangan, alat ukur bahan bangunan, wadah timbangan beras, kotak penyimpanan, dan miniatur-miniatur lainnya seperti kursi, dan kursi panjang. Di depan ruang Solomon terdapat ruang balkon yang dahulunya digunakan oleh para hakim dan gubernur jenderal untuk melihat eksekusi mati di plaza sebelah kiri gedung Balai Kota Batavia. Di ruangan ini terdapat beberapa furnitur seperti sekat ruangan dan seperti lemari kecil tempat penyimpanan, dan juga dijelaskan di sini ada timeline VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Di ruangan ini terdapat gedung-gedung dengan gaya Indis. Gedung ini juga percampuran arsitektur antara Eropa dan Asia. Terdapat beberapa gedung di sini kita bisa melihat ada Istana Negara Presiden, Istana Merdeka, Gedung AA Maramis, GKJ atau Gedung Kesenian Jakarta, Kantor Pos Pasar Baru, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan Stasiun Jakarta Kota. Terdapat ruang Dewan Pengadilan. Ruangan ini dipakai untuk persidangan oleh para hakim untuk para terdakwa yang akan diputuskan hukuman mati, pembuangan atau pembebasan. Nah, di ruangan ini juga terdapat lemari besar seperti ini dan juga penjelasan tentang dahulu gedung ini adalah Balai Kota Jakarta atau Batavia, dan sekarang gedung ini dijadikan Museum Sejarah Jakarta. Dan di sini terdapat lukisan tentang tokoh Van der Para. Di sini juga terdapat patung Yunani yang menempel di dalam tembok. Jadi tembok ini tuh dihancurkan atau dijebol untuk meletakkan patung Yunani ini. Di ruangan ini menjelaskan tentang Ome Landen. Ome Landen ini adalah daerah di luar kota Batavia seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan juga di ruangan ini menjelaskan tentang beberapa foto pada zaman dahulu tentang masyarakat Ome Landen itu sendiri. Dan juga ada beberapa koleksi seperti mangkuk keramik, seperti piring keramik juga yang bertulisan bahasa Arab, dan juga ada mangkuk kristal, dan juga ada keramik heksagonal Cina. Di situ juga terdapat kendi tanah liat pada abad ke-19. Di ruangan ini adalah ruangan lahirnya sebuah kota. Terdapat furnitur seperti lemari, seperti tempat penyimpanan, meja, dan juga ada beberapa koleksi di sini seperti lumpang kecil yang terbuat dari tembaga. Pekinangan atau ngineng adalah tradisi mengunyah sirih pada masyarakat Jawa. Ada botol keramik yang diproduksi secara massal di Arita, Jepang, dan juga tempat tinta dan bel meja. Ada ruang Dewan Kota Praja. Ruangan ini merupakan ruang paling kiri gedung Balai Kota. Ruangan ini dulunya dipakai untuk menggelar sidang Dewan Kota Praja Batavia selama 3 kali seminggu. Di ruangan ini terdapat beberapa furnitur seperti untuk sekat, ada lemari juga di sana, dan juga ada furnitur seperti meja dan kursi, dan juga
terdapat cermin. Di ruangan ini menjelaskan perubahan kota Batavia menjadi kota Jakarta yang dimulai dari terbentuknya tata kelola kota modern. Di sini juga terdapat timeline-nya, terus juga menjadi kota megapolitan Jakarta, urbanisasi dan ledakan penduduk, serta ada identitas masyarakat Jakarta masa kini, pembangunan di Jakarta kini dan di masa depan. Di sini terdapat catatan orang Jakarta atau orang Betawi. Kemudian di ruangan ini terdapat perhiasan pernikahan suku Betawi. 5 penjara bawah tanah untuk laki-laki dengan panjang 6 meter dan juga lebarnya 3 meter dengan tinggi 165 cm. Terdapat juga penjara untuk perempuan yang panjangnya itu 9 meter dan lebarnya 6 meter dengan ketinggiannya kurang lebih 120 cm. Atraksi yang dapat kita lakukan di Museum Sejarah Jakarta, yang pertama itu kita dapat melihat koleksi artefak sejarah seperti furnitur antik pada era kolonial Belanda, peta-peta kuno dan replika dokumen bersejarah, senjata tradisional seperti keris, meriam, dan tombak. Juga ada senjata api seperti shotgun dan pistol. Terdapat juga penjara bawah tanah. Kalian dapat masuk dan bisa merasakan vibes ngap pada zaman dahulu seperti di era kolonial Belanda. Dapat menggunakan alat interaktif juga untuk melihat peta 3D, melihat makanan tradisional, transportasi zaman dahulu dan zaman sekarang, juga baju adat. Saat ini saya sedang berada di Taman Museum Sejarah Jakarta. Di sekeliling area taman ini terdapat toko souvenir dan juga ada kantin dari Museum Sejarah Jakarta itu sendiri yang bernama Kantin Jajanan Betawi. Terdapat juga musola, terdapat juga toilet. Museum Sejarah Jakarta ini di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan juga Satlak Koleksi, Edukasi dan Informasi. Dan Museum Sejarah Jakarta ini memiliki akun media sosial seperti Instagram yaitu Museum Kesejarahan dan juga website yaitu jakartatourism.go.id. Kenalkan, nama saya Juni Antonius Nicholas Tenugroho. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan program studi Usaha Perjalanan Pariwisata. Nah, di sini saya sedang bersama Ibu Mita, betul? Iya. Ya, Ibu Mita ini adalah salah satu pihak pengelola dari Museum Sejarah Jakarta, Bu ya. Betul. Ya, di sini saya ingin izin untuk bertanya tentang tugas akhir semester ini yang dimana ada 2 mata kuliah yaitu dasar-dasar manajemen dan juga komunikasi publik.